bawa undangan, jangan sampai. Aduh. Nauzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ayo diperbaiki semuanya, diperbaiki sebelum semuanya terjadi tidak baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat walaupun kita... Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Aman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah, senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya. Seperti biasa bisa menemani lagi pemirsa. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah, kali ini nih pemirsa, temanya horor buat istri ya Pak Ustadz ya. Oh, kemarin kita pernah temanya tuh horor buat suami, istriku kok kamu bawel. Sekarang buat istri nih horornya nih. Suamiku kok kamu gak pulang ke rumah? Nah ini. Ini horor buat istri ini Pak Ustadz. Nih gimana Pak Ustadz tentang tausiahnya. Kenapa sampai suami itu gak pulang? Ada apa sebetulnya? Dan apa yang harus dilakukan oleh istri ketika sudah seperti ini dan suaminya harus seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin Allah. Tema kita bagus, suamiku kamu kok nggak pulang ke rumah. Nah ini. Ini istri yang menunggu suaminya. Biasanya kalau ada tanda-tanda begini, ini biasanya ada tanda-tanda sering bertengkar. Ya. Kemudian juga cirinya suami, kalau momennya istrinya sering ngajak berantem, suaminya itu biasanya mending pergi. Biasanya gitu. Ya. Nah, memang di dalam Islam itu dua hati yang tidak sama dijadikan satu itu pasti ujiannya banyak pasti ya. Nah, salah satu yang harus kita ketahui adalah wasyawirhum fil amri. Jadi di sini diceritakan musyawarahlah kamu dalam segala urusan dunia. Walaupun itu dalam lingkup keluarga tetap harus ada musyawarah. Nah, musyawarah ini bukan berarti kalau ada masalah baru musyawarah. Belajarlah kalau kita belajar untuk bisa menghormati pasangan kita. Si suami berusaha belajar menghormati istrinya. Si istri belajar untuk menghormati suaminya. Karena apa? Dua hati yang beda ini tidak akan bisa menjadi satu beneran. Sulit memang. Tetapi kalau memang berdua ini memang mau belajar lillahi ta'ala, pasti ini ada jalan keluarnya insya Allah dari Allah Ta'ala. Ya. Sehingga kejadian-kejadian suami yang gak pulang ini mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, karena ini mengkhawatirkan istri. Kalau istrinya ngomel aja, suaminya itu bisa aja sakit punggung bagian bawahnya itu bisa. Nah, karena nyimpen marah sama istrinya. Sama istri. Iya. Nah, ini bisa menjadi yang namanya saraf kejepit itu bisa terjadi di titik-titik itu. Dan ini kebanyakan seperti itu ya. Ada yang dikasih tahu, sakit udah bertahun-tahun dikasih tahu, faham langsung alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah ya Mas Bobi ya. Nah, sakit ini adalah persoalan rata-rata lebih dari 50% itu dari keluarga sendiri. Nah, pada saat suamiku kamu kok enggak pulang ke rumah, inilah yang harus kita sadari siapa yang salah di sini, si istri apa si suami. Kalau si istri ya belajar untuk memahami suami jangan diomelin mulu. Suami cari uang yang gunanya juga istri juga anaknya. Tapi suaminya nggak dihargai. Nah ini suami juga kadang-kadang karena imannya belum kuat kepada Allah Ta'ala akhirnya juga jengkel juga suami. Iya kan gitu. Saya nyari uang capek-capek. Di rumah bukannya dilayani dengan baik. Saya juga nggak pernah marah. Malah diomelin ya kabur suaminya. Bisa jadi suaminya cari yang tidak pernah ngomel nantinya. Aduh, benar. Jangan ya seperti itu, bukan penyelesaian, itu namanya lari dari tanggung jawab. Jangan ya, kalau bisa jangan seperti itu ya. Kita harus belajar benar-benar dimusyawarahkan, semua masalah dimusyawarahkan. Jadi jangan merasa benar, enggak boleh merasa benar itu ya. Yang benar itu hanya Allah, kita ini manusia hanya sekedar menjalankan. Agama yang kita pelajari, ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini adalah menjadi
benteng dari kita, tembok untuk kita sendiri bagaimana kita jangan sampai salah. Kemudian kalau memangnya kita sebagai seorang laki-laki, kalau memang istri kita salah ya tegur dengan baik, tegur dengan halus. Kalau sekali, 2 kali, 10 kali, 20 kali, 50 kali tegur harus nggak bisa, ya sekali-kali ya ditegur dengan halus lagi. Sampai yang tegur wanita lain. Sampai yang tegur itu sakit punggung belakangnya itu kan gara-gara memang istrinya. Waduh. Nah ini bagi ibu-ibu harus kita pahami ya. Tidak akan menyalahkan. Kami tidak menyalahkan persoalan di rumah, tetapi ayolah belajar. Karena siapapun yang mau berusaha untuk dekat kepada Allah Ta'ala, berusaha untuk berubah, berusaha untuk hijrah dari yang sesuatu tidak baik menjadi baik, itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala terlebih dulu sebenarnya. Jadi bukan persoalan dia yang salah, bukan. Tapi walaupun kita itu benar, kita yang berubah dulu. Berubah gimana ya? Jangan gampang emosi, jangan ini, jangan ini. Nanti lama-lama istrinya didoain aja dapat hidayah, ya. Karena yang jelas dalam Quran diceritakan fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ya, kita harus memaafkan siapapun orang yang berbuat salah kepada kita. Salah ya. Kemudian wastaghfir lahum. Jadi mohonkan ampunan dosa mereka. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, kemudian kita kerjakan, kita insya Allah mudah-mudahan menjadi insan dari Allah Ta'ala yang benar-benar belajar untuk takwa. Amin ya Allah. Kita harus belajar di sana. Jangan sampai suami kita itu pergi, maksudnya suami ibu itu pergi, kemudian tidak pulang, pulang-pulang, bawa undangan. Jangan sampai. Aduh. Nauzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ayo diperbaiki semuanya, diperbaiki sebelum semuanya terjadi tidak baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat walaupun kita santai tapi mudah-mudahan ini manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allahu Allah. a'lam. Allahu a'lam. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz Danu tausiahnya. Jadi pasangan itu nggak boleh dingin Pak Ustadz ya. Harus tahu kapasitas masing-masing. Istri melayani suami kan. Ya. Ada peribahasa begini. Wah, kenapa ya suami saya dingin sama saya? Suaminya jawab, kopi aja dulu panas kamu diemin jadi dingin, apalagi saya. Iya. Jangan salahkan aku yang pernah panas kamu dinginin. Ini kayaknya Mas Bobby sendiri. Iya. Langsung kita terusin lagi. Nah, tema kita pagi hari ini, suamiku, kamu kok nggak pulang ke rumah? Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ketika sepasang laki dan perempuan disatukan dalam sebuah rumah tangga atau pernikahan, maka Allah memiliki tujuan satu yang dipesankan oleh Allah dengan begitu indah dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha. Satu dengan yang lain untuk saling merasa tenang. Itulah kenapa ini juga melahirkan sebuah kalimat yang lain dengan kata dasar yang sama, yaitu sakinah. Artinya kedamaian, ketenangan. Maka orang Arab ketika menyebut rumah disebut dengan as-sakan atau al-maskan. Tempat untuk berteduh, tempat untuk menghindari panas dan hujan, tempat untuk kembali dari segala aktivitas. Jadi ternyata rumah tangga itu adalah tempat di mana pasangan tersebut mencari kedamaian. Untuk damai, maka mereka tidak boleh saling memiliki. Pada hakikatnya mereka diberikan oleh Allah saling dititipi. Jadi haknya bukan hak milik, tapi hak guna pakai. Kenapa seperti itu? Karena pasangan tidak layak untuk kita miliki. Masing-masing pasangan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses akad nikah hanya sementara saja. Maka sebaik-baiknya pasangan adalah ketika seorang laki-laki diberi amanah istri oleh Allah, dia wajib membimbingnya untuk bergandengan tangan bersama masuk ke dalam surga. Istri dititipkan suami sama Allah juga sama. Bagaimana menjadi istri yang salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin merasa memiliki pasangan hidup, akan sering merasa sakit hati. Jadi, subhanallah, jagalah titipan
Karena bagaimanapun apa yang dititipi oleh Allah harus dijaga dengan penjagaan yang terbaik. Seorang wanita ketika stres, suaminya nggak pulang, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di rumah, mungkin dia masih bisa ngecek handphone, masih bisa ngecek WhatsApp, tetapi ketika sudah di luar rumah, maka serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinkan hati, Allah adalah penjaga yang terbaik. Allah adalah zat yang maha melihat. Allah zat yang maha mengganjarkan semua kebaikan atau keburukan dari suami kita. Jadi tidak sering stres, tidak bingung. Karena wanita yang terbaik di mata Allah sebagai seorang istri adalah wanita yang mengembalikan segala permasalahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia stres, ketika dia cemburu, ketika hatinya merasa tersakiti, maka bukan teman yang dia cari untuk curhat, tapi yang dia cari adalah sejadah. Dia ambil air wudhu, dia pakai mukena, dia teteskan segala air matanya di atas sejadah, mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baiknya istri. Ad-dunya mata wa khairul matayaha al-mar'atus salihah. Rasulullah berjanji, wanita yang menyelesaikan segala masalahnya di atas sejadah dengan tetesan air mata, subhanallah, jauh lebih mulia dari mutiara terindah yang ada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, barakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Siap. Silakan duduk. Ya, betul yang disampaikan oleh guru-guru saya, Masya Allah, dua-duanya saling melengkapi, saling berkesinambungan. Antara lain adalah ketika suami memang pergi dari rumah, serahkan kepada Allah, karena Allah yang bisa melihat, yang bisa menjaga hanya kepada Allah. Kita pasrahkan lillahi ta'ala ya Pak Ustadz, begitu ya. Namun juga ketika di rumah, istri juga harus tahu kapasitasnya sebagai makmum, harus bersikap seperti apa kepada imamnya. Jangan ngomel terus, kata Pak Ustadz Anu bilang tadi, harus lebih banyak berkomunikasi, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, supaya apa? Jangan sampai nanti dua-duanya tersakiti secara ucapan, juga tersakiti secara akhlak yang muncul lewat penyakit di fisik ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, insya Allah rumah tangga, pemirsa Siraman Kolbu menyaksikan acara ini, jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma.